warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah kita akan muzakarah kitab Fathul Qorib dan kita melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Dan sekarang yang akan melanjutkan Ustadz kita Faros AA. Boleh, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita berniat untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والاقتضاء بإبلاغ مرضاته سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد واغفر لنا قدرنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة إلى مؤلف. ولله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبه في الدارين آمين. فصل في شروط صحة الصلاة. Pasal tentang syarat-syarat sahnya salat. وشرائط الصلاة قبل دخول فيها 5 أشياء. Syarat-syarat salat sebelum masuk waktunya atau sebelum salat yaitu ada 5 perkara. Yaitu sebelumnya apa itu syarat? Syarat itu apa? Syarat adalah secara lughahnya yaitu al-alamah, apa? Tanda. Dan adapun syar'an ma tatawaqqafu sihhatus salati alaihi wa laysa juz'an minha, yaitu apa yang tergantung dalam salat, dalam sahnya salat dan tidak termasuk dalam salat. Jadi syaratnya itu di luar salat. Dan adapun rukun itu di dalam salat. Wa kharaja bihadzal qaid ar-rukun, dan begitu juga keluar dari ta'rif ini, dari definisi itu, dari definisi ini adalah rukun. Karena apa? Fa innahu juz'un minas shalah. Karena rukun itu adalah sebagian dari salat. Kemudian syarat-syarat ini wajib kita lakukan sebelum sholat, karena jikalau tidak ada syarat ini maka sholatnya tidak sah. Ada satu syarat, kalau misalkan dia ditinggalkan maka itu sah, maka itu sholatnya sah tanpa mengulang. Yaitu apa syaratnya? Kalau misalkan dia sholat dengan tidak memakai baju atau fathul aurah, kebuka auratnya, maka itu sah dengan uzur tanpa mengulangi sholat tersebut. Dan adapun apabila syarat-syarat ini, syarat-syarat yang 5 ini ditinggalkan, itu semua harus mengulangi sholat. Sholat wajib tapi dengan diulang. Beda dengan menutup aurat. Menutup aurat ini, jikalau dia ditinggalkan dengan sebab atau dengan uzur, maka itu boleh sholat dengan tanpa syarat tersebut dan tidak diulang sholat tersebut. Nanti akan dijelaskan pembahasannya. Wa syaratul awal, adapun syarat yang pertama yaitu taharatul a'dha'i minal hadath. Sucinya badan dari hadas, atau itu apa? Hadas kecil maupun hadas besar.
Hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu apa-apa yang dianjurkan untuk berwudu. Seperti apa? Syarat apa? Membatalkan sholat, membatalkan wudu. Apa? Yaitu dengan apa? Keluarnya dari salah satu dua lubang dan selainnya. Ada 4. Apa-apa yang membatalkan wudu. Nah, maka itu disebut hadas. Dan adapun hadas shagir disebut. Adapun hadas besar yaitu apa-apa yang diwajibkan untuk mandi disebut hadas besar. Taharatul a'dha'i min al-hadatsil asghari wal akbari indal qudrah. Ini jikalau mampu. Wa amma faqid tahurain, adapun jikalau tidak adanya salah satu atau keduanya, faqidut tahurain. Apa kedua alat tersebut? Yaitu turab dan alma, air dan debu. Fa salatuhu sahihun ma'a wujubil i'adati alaihi. Nah, maka sah, salatnya ini sah, akan tetapi wajib untuk mengulang salat tersebut. Kalau misalkan tidak ada air atau debu untuk bersuci. Oke. Wa taharatun najasi, dan suci dari najis. Alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Yang mana najis itu tidak dimaafkan darinya fi thawbin wa badanin wa makanin. Jika najis itu ada pada badan atau baju, kemudian badan dan makan atau tempat. Wasayadkurul musannifu hadzal akhiru qariban. Maka musannif ini akan menerangkan pada akhir yang akan datang nanti. Yaitu akhir mana? Di tempat makan tersebut, najasatul makan. Akhirnya tersebut. Maka kalau misalkan ada najis di badan atau di baju, maka itu salatnya tidak sah. Kemudian asani, adapun syarat yang kedua yaitu satrul launil aurah, menutup warna aurat tersebut indal qudrah jikalau mampu, walau kana syakhsu khalian fi dhulmah. Nah, ini tadi apa yang sebelumnya kita terangkan bahwa jikalau kita tidak melaksanakan syarat tersebut, syarat menutup aurat itu boleh untuk sholat tanpa mengurangi atau tanpa mengulangi sholat tersebut. Jikalau ada seseorang sendiri fi dzulmatin, dalam kegelapan, misalkan di dalam gua atau di kamar sendiri, gelap lagi, fa in ajaza an satriha, jikalau tidak mampu untuk menutupnya, shalah ariyan, maka dia sholat telanjang. Wala yumi'u birruku'i wasujud, dan tidak berisyarat atau membuat isyarat dengan rukunya atau dan sujudnya. Bal yutimmuhuma, akan tetapi menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi ketika kita ruku, ketika sujud, tidak boleh berisyarat. Misalkan pakai mata, itu nggak boleh. Nah, akan tetapi harus menunaikannya. Seperti biasa kita sujud, seperti biasa kita ruku. Wala ya'adata 'alaihi. Nah, dan tidak untuk mengulangi salat tersebut. Wa yakunu satrul aurati, dan untuk menutup aurat tersebut bila bilibasin tahirin, memakai dengan baju yang suci. Wa yajibu satruha aydan fi ghairi salati 'anin nas, dan begitu juga wajib untuk menutup aurat tersebut ketika di luar salat, 'anin nas, dari manusia atau dari pandangan manusia. Wa fil khalwati, dan jika ketika
wajib juga ketika dia sendiri. Illa li hajatin, kecuali dengan ada hajat min iktisalin wa nahwihi. Dan seperti hajatnya ketika mandi, ketika kita misalkan untuk ada operasi dari apa-apa yang dilarang untuk melihatnya gitu. Maka wajib untuk atau boleh untuk dibuka auratnya. Illa li hajatin. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu. Maka jikalau amma satruha dan ketika menutup aurat ini an nafsihi untuk sendirinya fala yajib. Maka itu tidak wajib. Lakinnahu yukrahu nadharuhu ilaiha. Akan tetapi dia dimakruhkan untuk melihat kepada auratnya tersebut. Mungkin ada tambahan atau ada kekurangan dari bab ini? Ringkasan. Tadi kan wa yajibu satruha aidan fi ghairi shalah anin nas kan. Wa fil khalwa itu apa tadi? Ketika dia dalam sendirian. Bukannya di dalam WC. Oh ya, dalam WC. Oke. Itu berarti ya. Untuk pertanyaan sebentar ya. Nanti